konnichiwa. Watashi wa LPK Budiagung Minatara no Sensei desu. Sari desu. Minasan o genki desu ka? Kyou wa nani yobi desu ka? Nangatsu nanichi desu ka? Hai, kyou wa dai 16 ka no gunpo o setsumei shimasu. Hari ini saya akan menjelaskan pola kalimat yang ada di bab 16. Hai, minasan, pola kalimat yang ada di bab 16 yang pertama ada penggabungan kata kerja. Penggabungan kata kerja di sini pola kalimatnya adalah kata kerja masih tentang bentuk T. Kemudian ada kata kerja bentuk T dan seterusnya. Hai, selanjutnya yang kedua di sini ada penggabungan kata sifat dan kata benda. Untuk kata sifat i-nya dicoret diganti dengan kute dan seterusnya. Kemudian yang B ada kata sifat na dan kata benda. Untuk kata sifat na-nya tidak usah diikutkan. Kata benda tinggal ditambahkan D. Jadi di sini na-nya diganti dengan D, sedangkan untuk kata benda tinggal ditambahkan D saja dan seterusnya. Yang terakhir di sini ada kata kerja satu bentuk T. Jadi kata kerja yang pertama di sini harus bentuk T. Kemudian di sini ada kara. Kemudian kata kerja kedua. Hai minasan, yang pertama di sini ada penggabungan kata kerja. Penggabungan kata kerja ini menggunakan pola kalimat kata kerja bentuk T, kemudian kata kerja bentuk T dan seterusnya. Dan seterusnya di sini kalian bisa menggunakan bentuk mas, lampau atau masta, bisa juga menggunakan pola kalimat lainnya. Hai, pola kalimat ini menunjukkan dua atau lebih kegiatan yang berlangsung secara berturut-turut. Jadi, kegiatannya harus berurutan dengan yang kalian lakukan. Hai, di sini rei ichiban, kita lihat contoh yang nomor 1. Saya besok belajar bahasa Jepang. Berbelanja, kemudian mengerjakan PR. Jadi di sini dia belajar bahasa Jepang terlebih dahulu. Setelah belajar bahasa Jepang, kemudian belanja dan mengerjakan PR. Jadi secara berurutan. Jadi di sini bahasa Jepangnya watashi wa ashita nihongo o benkyou shite kaimono shite sukudai o shimasu. Karena besok. Hai, di sini ada benkyou shite. Dari benkyou shimasu, bentuk T-nya adalah benkyou shite. Kemudian kaimono shite. Sama, ini dari kaimono shimasu. Kemudian sukudai o shimasu. Sugi rei ni bang. Selanjutnya kita ke contoh yang nomor 2. Contoh yang nomor 2 di sini ada minggu lalu bersih-bersih, mencuci pakaian, kemudian makan. Senshu soji shite, fuku o sentaku shite, soste gohan o tabemashita. Di sini menggunakan mashita karena ada keterangan waktu senshu atau minggu lalu. Hai, kemudian di sini ada soji shite, sentaku shite, ada soste. Soste di sini bisa diartikan kemudian. Soste bisa diikutkan atau juga ditiadakan. Jadi sama seperti contoh nomor 1, tidak ada soste, itu tidak apa-apa. Artinya juga masih sama, kemudian. Kemudian ketika ada soste, soste diletakkan di kata kerja terakhir. Jadi sebelum kata kerja terakhir diletakkan soste. Jadi di sini senshu soji shite, fuku o sentaku shite, soste gohan o tabemashita. Sugi rei sangbang. Contoh yang ketiga. Tolong mengkopi laporan, kemudian pergi ke kantor pos untuk mengirim. Reporto kopi shite,
Yubinkyoku e dashi ni itte kudasai. Nah, di sini ada itte kudasai. Kalian masih ingat ya untuk pola kalimat itte kudasai? Artinya adalah tolong. Jadi selain menggunakan mas atau masta, bisa juga menggunakan pola kalimat yang minasan sudah pelajari. Jadi di sini ada pola kalimat itte kudasai, tolong pergi. Reporto o kopi shite yubinkyoku e dashi ni itte kudasai. Tolong mengkopi laporan, kemudian pergi ke kantor pos untuk mengirim. Segi Reiyongbang. Selanjutnya contoh yang keempat. Contoh yang keempat di sini merupakan kalimat tanya. Si A bertanya, hari Minggu telah melakukan apa? Jadi si A bertanya minggu kemarin telah melakukan apa? Kemudian Nichiyobi wa nani o shimashita ka? Karena lampau. Kemudian si B menjawab, bertemu teman, menonton film, kemudian makan. Tomodachi ni atte, eiga o mite, gohan o tabemashita. Jadi ketika ada pertanyaan lampau, jawabannya juga harus lampau. Jadi di sini si B menjawab, tomodachi ni atte, eiga o mite, gohan o tabemashita. Hai, segi, gobang. Selanjutnya yang kelima, si A bertanya bagaimana caranya untuk pergi ke Jakarta. Doyatte Jakarta e ikimasu ka? Hai, di sini ada bagaimana caranya. Jadi kata tanya yang digunakan adalah doyatte. Doyatte ini bisa menanyakan arah tujuan atau bisa juga menanyakan cara untuk membuat sesuatu. Jadi kalau di sini dalam contohnya itu bagaimana cara untuk pergi ke Jakarta. Jadi menanyakan arah. Doyatte diletakkan di awal kalimat. Doyatte Jakarta e ikimasu ka? Kemudian si B menjawab, dari stasiun Cirebon naik kereta. Kemudian turun di stasiun Pasar Senen. Cirebon eki kara densha ni notte Pasar Senen eki de orimasu. Jadi di sini ada Cirebon eki kara, dari stasiun Cirebon densha ni. Di sini ada partikel ni. Karena naik kendaraan itu partikel ni. Pasar Senen eki de orimasu. Doyatte Jakarta e ikimasu ka? Cirebon eki kara densha ni notte Pasar Senen eki de orimasu. Bagaimana caranya untuk pergi ke Jakarta? Kemudian dia menjawab, dari stasiun Cirebon naik kereta. Kemudian turun di stasiun Pasar Senen. Hai minasan, mondai ga arimasu. 1 番. Tadi pagi bangun jam 6. Mandi, kemudian sarapan. Tadi pagi bangun jam 6, mandi, kemudian sarapan. Minasan dozo nihongo de kotae o kaite kudasai. Hai, seikai wa kesa 6 時に起きてシャワーを浴びてそれから朝ごはんを食べました。今朝6時に起きてシャワーを浴びてそれから朝ごはんを食べました。はい、皆さん2番。Hari Minggu minggu depan ingin melakukan apa? Hari Minggu minggu depan ingin melakukan apa? Minasan dozo kotae o kaite kudasai. Hai, seikai wa Raishu no nichiyobi nani o shitai desu ka? Raishu no nichiyobi nani o shitai desu ka? Untuk mondai yang nomor 2 ini, silakan minasan jawab dengan jawaban minasan masing-masing.
menggunakan pola kalimat yang tadi sudah dipelajari. Minasan do deshita ka? Dekimashita ka? Minasan jouzu desu ne. Hai minasan, sugi 2番です. Selanjutnya, pola kalimat yang kedua. Pola kalimat yang kedua di sini ada penggabungan kata sifat. Penggabungan kata sifat dan kata benda itu kita bagi menjadi 2. Yang pertama kata sifat i, yang kedua kata sifat na dan kata benda. Jadi kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Di sini ada kata sifat i. Untuk kata sifat i di sini, pola kalimatnya adalah kata sifat i-nya dihilangkan, kemudian ditambahkan kute dan seterusnya. Pola kalimat ini bisa diartikan nani-nani dan nani-nani. Jadi tergantung kata sifatnya. Hai, dan di sini cara penggunaannya sama dengan soste. Di bab kemarin kalian sudah belajar tentang soste. Kalau dan, jadi kata sifat untuk hal positif harus bertemu dengan hal positif. Kebalikannya, yang negatif harus bertemu dengan yang negatif. Jadi tidak bisa kalian positif dengan negatif. Harus diingat ya minasan. Ayo kita langsung ke rei ichiban. Jadi di sini ada contoh nomor 1. Cara merubah kata sifat i. Nagai. Contohnya di sini ada nagai yang artinya panjang. Perubahannya menjadi nagakute. Jadi di sini i-nya dihilangkan. Ditambahkan kute. Jadi nagakute. Hai, selanjutnya di sini ada mijikai yang artinya pendek. I-nya di sini dihilangkan jadi mijika, ditambahkan kute jadi mijika kute. Hai, sugi rei 2番. Selanjutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini merupakan kalimat utuh. Saudara Yamada muda dan pintar. Sudah muda, pintar pula. Yamada-san wa wakakute atama ga ii desu. Untuk muda ini menjadi wakai, jadi wakakute. Kemudian atamaga i langsung bertemu dengan des. Artinya saudara Yamada muda dan pintar. Sugi rei 3番. Contoh yang ketiga. Televisi itu berat dan mahal. Jadi ini merupakan sisi negatif dari televisinya. Sono telebi wa omokute takai desu. Jadi negatif bertemu dengan negatif. Sono telebi wa omokute takai desu. Televisi itu berat dan mahal. Jadi minasan harus ingat, ketika menggunakan pola kalimat penggabungan di sini, jadi positif harus bertemu dengan positif. Kebalikannya, negatif harus bertemu dengan negatif. Kalau positif bertemu negatif, itu bukan menggunakan pola kalimat ini, melainkan menggunakan desu ga. Selanjutnya kita ke kata sifat na dan kata benda. Jadi yang di B di sini ada penggabungan kata sifat na dan kata benda. Pola kalimatnya adalah kata sifat na-nya dihilangkan, kemudian tambahkan d. Begitu pula kata benda tinggal ditambahkan d saja. Artinya masih sama. Dan kata sifat positif bertemu dengan positif, kebalikannya negatif bertemu dengan negatif. Kita langsung lihat di sini rei ichiban. Contoh nomor 1. Bandung, kota yang sejuk dan indah. Jadi Bandung merupakan kota yang sejuk, kemudian indah. Itu sisi positifnya dari Bandung. Bandung wa shizuka de kirei na machi desu. Yang tadinya shizuka na, jadi shizuka de, na-nya dihilangkan, tambahkan de, shizuka de. Kemudian kirei na machi desu, kota yang indah. Bandung wa shizuka de kirei na machi desu. Bandung kota yang sejuk dan indah. Sugi rei 2番.
Saudara Ayu, orang Amerika dan seorang guru. Orang Amerika dan guru merupakan kata benda. Ayu sama Amerika jing de sensei desu. Jadi saudara Ayu orang Amerika. Amerika jing di sini merupakan kata benda, maka tinggal tambahkan partikel de. Kemudian sensei desu. Ayu sama Amerika jing de sensei desu. Saudara Ayu orang Amerika dan seorang guru. Kemudian yang harus minasang tahu, kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda boleh minasang gabungkan. Jadi tidak harus selalu kata sifat i dengan kata sifat i, kata sifat na dengan kata sifat na, ataupun kata benda dengan kata benda. Silakan minasang gabungkan juga boleh. Mau itu kata sifat i, kata benda, dan kata sifat na. Sugi, rei, sambang. Contoh yang ketiga di sini merupakan kalimat tanya. Si A bertanya kepada B, saudara Naruto orang yang bagaimana? Naruto sama donna hito desu ka? Kalian masih ingat untuk kata tanya donna? Yang bagaimana? Donna di sini harus diikuti dengan kata bendanya langsung. Kata bendanya adalah hito atau orang. Naruto sama donna hito desu ka? Orang yang pintar dan ramah. Atama ga yokute shinsetsu na hito desu. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, untuk pola kalimat penggabungan kata sifat tidak hanya digunakan untuk kata sifat i dan kata sifat i, kata sifat na dan kata sifat na. Jadi semua kata sifat itu boleh digabungkan. Jadi di sini ada kata sifat i yang berasal dari i. Kemudian ada shinsetsu, kata sifat na. Jadi kalian boleh mix dari kata sifat i ataupun kata sifat na. Atama ga yokute, di sini dari kata sifat i. Untuk kute-nya di sini, untuk penggabungannya berubah menjadi yokute. Atama ga yokute shinsetsu na hito desu. Orang yang pintar dan ramah. Segi, rei, yonbang. Contoh yang keempat. Saudara Aji, orangnya yang mana? Aji sama dono hito desu ka? Jadi di sini ada kata tanya dono diikuti dengan kata benda. Dono di sini untuk menanyakan orang. Orangnya yang mana? Jadi si A di sini belum tahu saudara Aji, belum mengenal saudara Aji. Dia bertanya ke si B, yang mana sih saudara Aji? Jawaban untuk dono di sini harus ciri-ciri fisik seseorang. Orang yang tinggi dan rambutnya hitam. Orang yang tinggi dan rambutnya hitam itu. Ano sega takakute kami ga kuroi hito desu. Jadi si B menjelaskan kepada si A, Aji itu orangnya yang tinggi dan rambutnya hitam itu. Jadi banyak sekelompok orang. Si A bertanya, Aji yang mana? Kemudian si B menjelaskan yang itu, yang tinggi dan rambutnya hitam. Aji sama dono hito desu ka? Ano sega takakute kami ga kuroi hito desu. Sama, jawabannya harus diikuti dengan kata bendanya. Minasan, mondai ga arimasu. 1番, laptop itu murah dan praktis. Laptop itu murah dan praktis. Minasan, dozo nihongo de kotae o kaite kudasai. Seikai wa ano pasokon wa yasukute benri desu. Ano pasokon wa yasukute benri desu. 2番です。Saudara Kim, orang Korea dan mahasiswa di Universitas Fuji. Saudara Kim, orang Korea dan mahasiswa di Universitas Fuji. Minasan dozo kotae o kaite kudasai. Seikai wa Kim-san wa
Kangoku jin de Fuji Daigaku no gakusei desu. Kim-san wa Kangoku jin de Fuji Daigaku no gakusei desu. Minasan dou deshita ka? Dekimashita ka? Minasan jouzu desu ne. Hai minasan, saigo sanbang desu. Selanjutnya yang terakhir itu adalah nomor 3. Pola kalimat yang ketiga di sini ada kata kerja satu. Kata kerja di satu di sini merupakan bentuk T. Kemudian kara, kata kerja 2. Jadi kata kerja satunya di sini harus bentuk T. Bertemu dengan kara yang artinya setelah. Jadi setelah melakukan kata kerja satu disusul dengan melakukan kata kerja kedua. Hai, kita langsung saja lihat rei Ichibang. Contoh yang pertama. Setelah makan, mencuci piring. Gohan o tabete kara sara o araimasu. Jadi setelah makan, kalian mencuci piring. Itu menggunakan pola kalimat tekara. Yang artinya setelah. Gohan o tabete kara sara o araimasu. Setelah makan, mencuci piring. Nah, bentuk mas di sini tidak harus selalu berakhiran dengan mas. Kalian juga bisa menggunakan pola kalimat yang kalian sudah pelajari. Contohnya misalnya, setelah makan tolong mencuci piring. Menggunakan te kudasai. Atau misalnya kalimat lampau menggunakan masta. Jadi kata kerja kedua di sini, kata kerjanya harus mengikuti dengan kalimat kata kerja satu. Hai, sugi, rei ni bang. Contoh yang kedua di sini merupakan contoh kalimat tanya. Setelah belajar melakukan apa? Jadi di sini ada setelah belajar. Kemudian yang ditanyakan adalah melakukan apa? Benkyou shite kara nani o shimasu ka? Setelah belajar melakukan apa? Misalnya si B menjawab mengerjakan PR. Sukudai o shimasu. Benkyou shite kara nani o shimasu ka? Sukudai o shimasu. Jadi mengerjakan PR. Hai minasan, mondai ga arimasu. Ichiban. Setelah mengambil uang di bank, pergi ke supermarket untuk berbelanja. Setelah mengambil uang di bank, pergi ke supermarket untuk berbelanja. Minasan dozo nihongo de kotae o kaite kudasai. Hai, seikai wa ginko de okane o dasite kara supae kaimono ni ikimasu. Ginko de okane o dasite kara supae kaimono ni ikimasu. Nih bang, setelah pulang dari Jepang, melakukan apa? Setelah pulang dari Jepang, melakukan apa? Minasan dozo kotae o kaite kudasai. Hai, seikai wa Nihon kara kaete kara nani o shimasu ka? Nihon kara kaete kara nani o shimasu ka? Minasan, untuk mondai yang kedua ini silakan minasan jawab dengan jawaban minasan masing-masing. Minasan, setelah pulang dari Jepang melakukan apa ya? Minasan, dou deshita ka? Dekimashita ka? Jouzu desu ne. Hai minasan, dai 16課の文法を全部説明しました。Minasan, wakarimashita ka? Hai, hari ini saya sudah menjelaskan pola kalimat yang ada di bab 16. Apakah minasan mengerti? Minasan, dozo atarashi reibun o sukutte kudasai. Wakaranai koto ga attara sensei ni kiite kudasai. Silakan minasan buat contoh kalimat baru dari pola kalimat yang minasan sudah pelajari. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan kepada senseinya masing-masing. Minasan ganbatte kudasai. Ja ne!